kali ini kita mau melakukan budidaya ikan lele guys ya, dalam ember seperti waktu dulu. Cuma bedanya sekarang tuh lele yang akan kita budidayakan adalah lele albino ya guys ya, pengennya ya. Atau ini dibolongin pakai solder ya guys ya, sama Mas Ali. Cuman hasilnya rapi sekali ini ya guys ya. 100 ribuan dapat berapa tuh? Hasil. Oke, buat kita panen, pas dimasak itu rasanya kayak sampah guys. Gak bohong, pernah makan guys. Oke guys, di video kali ini kita mau melakukan budidaya ikan lele guys ya, dalam ember seperti waktu dulu. Cuma bedanya sekarang tuh lele yang akan kita budidayakan adalah lele albino ya guys ya, pengennya ya, atau lele siluman. Jadi aku tuh penasaran banget kalau misalnya lele biasa kan biasa ya guys ya, dan biasa kan buat dipecel gitu guys. Nah kalau isinya adalah lele albino atau lele sapi lah ya guys ya, tergantung ntar kita dapatnya apa, itu bakal seperti apa guys. Nah di depan kita ini udah disiapin guys ya, ini sama Mas Ali udah dibolong-bolongin. Aku tuh sebenarnya kemarin tuh minta tolong ngebolongin, dan aku kira tuh di kita tuh ada bor guys, tapi pas dicari-cari ternyata bornya harusnya ada sih, tapi lupa nyimpen kan. Akhirnya pakai solder, dan kalau teman-teman lihat ini dibolongin pakai solder ya guys ya, sama Mas Ali. Cuman hasilnya rapi sekali ini ya guys ya. Biasanya kan kalau pakai solder kan dulu kita tuh dibolong-bolongin tuh geradagan ya, geradagan jelek gitu. Jelek juga sih ya. Nah makanya waktu itu tuh sama aku tuh sempat beli bor. Nah ternyata bornya nggak ada, dibolongin lagi pakai solder sekarang, dan hasilnya tetap rapi. Ini dia apa mas? Ini mas bisa rapi banget mas. Digarisin dulu, digarisin, dibulutin, terus di solder gitu, dibulut. Pinggir-pinggirnya jangan sampai pasti pinggir. Jangan sampai keluar garis gitu. Udah kayak mewarnai. Dia amplas ini. Di cutter, oke. Cutter. Kata saya takut kurang rapi, ada amplas. Oh, di amplas ini. Wah, niat banget guys. Jadi ini kalau misalnya teman-teman lihat ya, ini kalau dibuka-buka semua ini semua bolongannya sudah sangat oke sekali ya guys ya. Sudah sangat rapi sekali guys, kayak gitu. Oke. Nah, jadi untuk budidaya di ember ini, dulu tuh kan kita pernah ngelakuin juga ya guys. Jadi kita udah tahu lah ya caranya ya. Sebenarnya biar lebih oke lagi sih, beberapa dibolongin di bagian bawahnya supaya ntar kalau ngebuang air gampang kan. Cuman aku nggak bolongin karena nanti kita kalau buang air mah udah secara manual aja ya guys ya, nggak apa-apa. Dan ini aku juga udah nyiapin hidroton nih mas, sorry mas, hidroton ya. Ini ada hidroton juga. Jadi emang hidroton ini tuh aku udah punya dari lama ya guys, dan sama aku tuh ditaruh di filter akuarium yang ada di sana ya guys. Nah si hidroton ini tuh fungsinya sebagai media untuk tumbuhannya tuh bisa tumbuh guys. Nah tanaman yang paling cocok menurutku ya, pengalaman aku untuk ditaruh di sini tuh adalah kangkung guys. Kenapa? Karena kangkung ini gampang banget untuk tumbuh, dan dia tuh nggak gampang mati gitu kan. Asalkan kita naruhnya jangan langsung di matahari nyebrot gitu, jangan. Tapi kita taruhnya di tempat yang istilahnya tuh kena sinar. Tapi kalau misalnya matahari langsung tuh nggak langsung masuk gitu guys, kayak gitu ya. Ini juga udah ada flanel yang memang gunanya itu sebagai akar gitu ya guys ya, jadi sebagai akarnya. Kalau misalnya airnya ini dia tidak menyerap langsung ke akarnya, at least ada flanel ini yang membantu untuk si airnya itu terserap guys. Ini kayaknya cara pemakaiannya sih tinggal ditaruh aja guys ya, tinggal diinin aja sih, dimasukin ke sini guys. Seingatku ya, tinggal diginiin aja sih. Gini, terusnya diginiin juga untuk setiap flanelnya guys. Nah, kayak gini. Kurang lebih. Nah guys, kurang lebih seperti ini ya. Mungkin ya buat teman-teman yang lebih berpengalaman bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Nah untuk hidrotonnya tinggal dimasukin aja sih. Guys, berantakan, sorry ya. Kita masukin pelan-pelan ya guys. Tuh. Nanti jadi kurang lebih ya seperti ini isinya. Ini kita masukin ke dalam. Dan nanti sama kita dikasih tanaman gitu ya guys ya, kita simulasiin ya. Di sini aku juga udah nyiapin tanaman. Nah ini kita pakai kangkung. Cuman ini kan bagian daun-daunnya kan di atas ini nggak kita tanam. Jadi kita cuma bagian akarnya doang guys ya. Dan pengalaman aku dulu, walaupun kita cuma bagian akarnya doang, tapi si akarnya tuh masih ada kayak gini. Ini tuh bisa tertanam dengan baik guys. Coba buat potong guys akarnya. Ini kita potong saja akarnya ya. Nah kayak gini. Akar-akarnya juga sama aku tuh akan dirapikan dulu ya guys. Ini kita simulasiin dulu ya untuk satu ya guys. Hah? Dicuci? Oh si akarnya? Boleh mas. Harus dicuci kah? Nah, nggak harus lah ya, nggak apa-apa dah. Nih guys, kita coba buat ambil. Ini akarnya kan sangat riuh ya guys. Jadi mungkin kita akan sedikit perbaiki lah akarnya ya. Nanti juga dia kan bakal ini sendiri guys. Bakal ke apa kayak mengakar sendiri gitu ya guys ya. Kita coba buat buang dulu hidrotonnya. Satu gini bisa buat berapa akar ya kira-kira ya guys ya? Mungkin 1, 2 mungkin ya guys ya. Dulu pernah nggak? Pernah mas, dulu mas. 3 kali ya. Jadi dong. Jadi guys, mantap ya. Ikannya juga bukan lele doang. Ikannya bukan lele, dulu aku pakai cana gitu-gitu. Asli, cana asiatica. Iya, pakai cana maru. Pakai lele red tail catfish juga pernah, cuman kalau red tail catfish mah gagal guys. Galak. Karena bukan galak, si ikannya nggak kuat mas. Karena ini kan kita kan nggak pakai filter sama sekali ya guys ya. Ya udah, jadi cuman statis aja begini dah. Nah, seperti ini kurang lebih guys. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan aja ke dalam
dalam guys. Nah kayak gitu. Ini kayak percaya nggak percaya ini bisa tumbuh ya. Kalau bener ya ini bisa tumbuh gitu ya guys ya. Kurang lebih seperti itulah ya guys ya. Nah ini kita juga akan coba buat aplikasikan semua ya guys ya, seperti ini kurang lebih guys. Dan kita bakal lakuin ini dibantu sama Mas Ali aja biar coba deh guys ya. Yuk kita lakuin ya. Guys, jadi kalau misalnya kita perhatiin, ini tuh kita sudah cukup ya guys ya untuk akar-akar kangkung ini. Nah, kangkung ini tuh kalau dulu sih sekian minggu sekali itu bisa kita panen. Jadi kalau panen itu tinggal digunting-gunting aja mas. Gunting, kasih kumkum, gunting, kasih kumkum. Ini mas kali panen juga habis sendiri guys sebenarnya sama kumkum ya. Cuman ini mah kita mah suka-sukaan aja. Siapa tahu teman-teman juga ada yang mau mengikuti seperti ini, silahkan gitu ya guys ya. Nah, ini sebenarnya ada yang besar juga di tengah-tengah guys. Nah, udah aku siapin. Cuman kebetulan waktu kita cek si kangkungnya habis ya. Si kangkungnya habis. Jadi mungkin nantilah yang tengah-tengah ini mah kita akan susul aja guys ya pakai kangkung. Untuk sementara ini yang tengah-tengah ini ya buat kita lihat ikan lelenya aja gitu ya guys. Kalau misalnya ntar si ikan lelenya udah masuk, dikasih makannya pakai yang kayak gini guys. Nah tadi juga ada saran dari Vali untuk memberikan lubang kali ya, di paling nggak di mana gitu ya, supaya nanti dia kalau misalnya ada apa-apa nggak luber gitu ya. Boleh lah ngambil solder lah. Kurang lebih seperti itu ya guys. Nah untuk lokasinya ya, aku mau taruh di sini sih tempat Noval duduk nih. Sini deh, maaf deh. Kita mau coba buat di sini ya guys. Lokasinya, karena waktu aku pikir-pikir lokasi paling cocok kayaknya seperti di sini guys ya. Di sini ya. Nah ini dia nggak begitu ngalangin apa-apa juga, tapi kita juga bisa istilahnya tuh dengan nyaman untuk memelihara si tanaman-tanaman ini guys. Nah kalau misalnya nanti ada sinar matahari, kalau dari sana sih bisa langsung nyebrot masuk ya guys ya. Tapi paling nggak di sini ada beberapa tutup yang kalau misalnya dia ini hujan atau mungkin sinar mataharinya lagi panas-panasnya terik di atas gitu ya, dia ini tuh nggak begitu kena sinar matahari dan masih bisa bertahan guys. Ntar juga sama kita bakal coba buat di observasi lagi kira-kira aman atau enggak ya guys ya, kayak gitu sih. Nah ini sama kita mau diawasin dulu guys ya. Oh ya guys, di bawahnya juga ini udah dikasih flanel-flanel ya, supaya si airnya itu bisa meresap ya guys. Nah ini kita coba menggunakan air yang udah kita endapkan guys di jerigen ya. Ini air sudah kita endapkan di jerigen guys ya, dan kita bakal coba buat masukin guys. Berat ya? Kita coba buat masukin ke sini guys ya. Oke. Apa sama aku? Bisa nih guys. Ini kayaknya 2 jerigen bisa sih. Kita masukin ya guys. Ini air dari ikan toman ya sebenarnya ya. Air dari ikan toman yang ada di bawah guys. Karena kan itu airnya emang udah matang, udah muter ya. Dan sekitar seminggu lalu kan udah dikuras. Jadi menurutku bakteri dan lain-lainnya ini udah oke. Sudah cukup terendapkan lah ya guys ya. Nanti kita juga bakal coba buat pakai bakteri starter juga untuk lebih mematangkan lagi si bakterinya guys ya. Kayak gitu guys, si airnya bener ya. Nah ini kita pakai ini aja ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat-lihat sih mirip sama yang kita pakai apa sih? HP4 apa namanya? Pokoknya ada lah guys ya mirip-mirip kayak gitu ya. Nah ini dia biasanya dipakainya pada setup awal air. Dia mencegah bakteri crash katanya guys ya. Tuangkan 10 ml atau 1 tutup botol ke 1 ton air guys. Nah ini tuh 100 liter ya mas ya? Iya. Ini 70 liter ya ini ya? 70 liter tuh. Nah di sini kan ditulis katanya kan 1 tutup botol ini kan untuk 1 ton guys ya. Sedangkan ini kan 70 liter ya. 70 liter tuh kurang lebih 70 kilo. Jadi ya dengan air yang istilahnya 70 kilo, paling kita butuh sedikit banget sih guys. Secercah palingnya guys ya. Serius secercah ini guys. Paling kita kalau 1 tutup botol itu buat 10, itu paling cuma segini kita. Ini juga kebanyakan guys. Nih. Kalau baca aturan pakai cuma segini mungkin ya guys ya. Ini malah masih kelebihan nih. Oh, cukup mas, cukup mas. Oke. Kita masukin ya guys. Tuh, oke. Ini bakteri starternya kita masukin. Ini kan airnya udah oke nih, udah diendapkan juga. Jadi sebenarnya sih buat kita masukin ikan juga udah aman ya guys ya. Nggak akan kayak crash atau gimana-gimana. Ini tinggal kita aduk-aduk aja guys. Oh iya, untuk ikannya sebenarnya tuh aku kemarin udah beli ya guys ya, dan udah kita pelihara juga di sini. Jadi ikan yang kita beli adalah ikan ini guys. Kita mau coba buat beli. Ini adalah ikan lele. Awalnya aku tuh pengennya ikan lele albino ya guys ya. Cuman aku tuh cari di pasar ikan keliling-keliling, nggak ada guys. Dan di sini juga ternyata nggak ada guys. Dia lele sapi ya guys ya. Yang setahu aku lele sapi ini tuh dia ukurannya nggak bisa terlalu gede-gede banget. Cuman ini kan ukurannya masih agak kecil. Bisa lah sama kita digedein gitu ya guys ya. Berapa harga ya? Lele sapi gini berapa? 3 ribuan. 3 ribuan ya. Kita mau beli 30 ekor aja ya guys. Kita beli 30 ekor ya. Nah, si A-nya lagi sibuk guys ya. Jadi kita coba cari si A yang tidak begitu sibuk ya. Teman-teman coba lihat dulu di sini ya si lele sapinya. Teman-teman perhatiin, dia tuh memang kayak sapi yang Friesian Flag gitu loh guys ya.
Holstein apa ya namanya ya, nama sapinya tuh ya. Dia kayak belang-belang guys. Aku gak begitu paham ya kalau secara spesies ini lele sapi ini masuknya spesies apa. Cuman setahu aku ukuran dia nggak begitu gede-gede banget. Aku mikirnya lebih ke kayak nanti berarti perkembangan dia ketika dia udah agak gede, kalau nggak kayak dia membesar itu pasti apa ya, kayak grow rate-nya nggak segitu gede dibandingkan lele sangkuriang atau lele yang biasa kita pelihara buat makan guys. Kalau biasanya kita pelihara buat makanan itu kan lelenya bisa gede banget ya. Tapi biasanya tuh umur berapa juga dia udah dipanen waktu udah jadi sebesar pecel lele kayak gitu. Oke, kita ambil di 30 ya guys ya. Aku bakal coba buat tanyain si A-nya dulu ya. Ini tuh 3.000-an lah harganya. Lele sapi. Kalau beli 100.000-an dapat berapa tuh? Matil. Matil kecil begitu matil dia. Wow, udahlah pokoknya mah aku beli 100.000-an lah. Alah, udahlah. 40 ekor. Tuh, besar perhitunganku sih tidak ya. Tapi kalau dikasih 40 ya makasih lah. Berarti kita harus cari tempat yang agak gede guys. Nah, ini ya lagi diambil ya. Sebenarnya di sini juga ada lele kecil nih di sini nih. Tuh, lele kecil ya. Ini buat pakan ini guys ya. Nah, setauku tuh ikan lele kecil ini sama ikan lele sapi itu beda jenis lele. Kan sebenarnya tuh kalau dari secara spesies misalnya kayak dia albino itu kan kadang-kadang kan spesiesnya sama, cuman morphnya aja yang beda. Kalau lele sapi ini tuh dari spesiesnya aja kayaknya udah beda. Mungkin dia morph juga kali ya guys ya. Aku juga nggak begitu paham sih. Pakar-pakar lele mungkin ya bisa tuh sih kalau komentar ya guys ya. Siapa tahu ada yang sangat menguasai perlele-lelean ini. Yang pasti kalau lagi ngitung sih aja diajak ngobrol. Nanti ngitungnya dari nol. Ini udah berapa ekor, A? 27. Nah, kalau itu kan dia istirahat masih oke lah. Kita ajak ngobrol guys ya. Tiba-tiba ada ikan buntal. Oke, siap. Tiba-tiba ada ikan buntal guys ya. Tidak terduga sekali itu ikan buntal. Masih mencoba mencari-cari sekiranya masih ada yang bisa kita ambil guys. Tapi ada yang warnanya kayak albino juga. Jadi kalau dia si hitamnya nggak begitu dominan, warnanya jadi kayak albino guys. Diambil-ambil ya. Oh, mantap. Mantap. Sip. Lah. Ini ya. Jadi ini kelihatannya kayak ini 40 ya udah ya. 40 guys ya. Kita ambil 40 dulu aja. Nanti kalau misalnya kita sudah siapkan, kita videoin lagi guys. Nah, jadi kayak gitu untuk si ikannya. Ini udah kita siapin di sini Mas ya. Ada yang mati nggak Mas ikannya Mas? Satu doang. Ada yang mati satu ya? Biasa sih guys. Namanya juga ikan kayak omyokan lah ya. Omyokan lagi ya. Ikan banyak kayak gini ya. Ini kalau teman-teman lihat ini tuh adalah ikan lele sapi guys ya. Ikan lele sapi ya. Mati loh katanya kata orang kemarin, apa lemah aja ya orangnya guys ya. Kok ada ikan moli? Itu kan yang bekas tempatnya enggak? Oh begitu. Yes. Oh iya memang ya. Kok ada ikan moli? Emang waktu beli ikan ini dapat ikan moli? Nggak sengaja? Kan ada sisanya. Kan kemarin buat beli. Oh bukan ikan moli deh, nggak kira ikan Pac-Man. Buat makan Pac-Man ya? Iya. Iya guys. Nah, ini ikan aman nggak nih kalau taruh sini nih? Ntar malah metong lagi ya guys ya. Nah jadi kurang lebih seperti ini guys ya. Kita coba buat masukin ikannya ya. Nih kita coba buat masukin satu ikan dulu ya guys. Kira-kira ini kebanyakan nggak ya ikannya ya guys? Takut kebanyakan aku tuh ya. Harusnya enggak sih Ali ya. Mas sesernya ada nggak mas? Ambil ya guys ikan lele. Nah jadi kurang lebih ikan lelenya seperti ini ya guys ya. Segede. Oh lompat. Kok bisa pada lompat ya ikan lelenya ya? Udah ada 2 yang lompat untuk ketahuan. Oh untuk ketahuan ya. Nah jadi ini ikan lelenya guys ya. Kita bakal coba buat hitung ada berapa ikan lelenya. Ntar sekalian kita juga evaluasi ya. Kira-kira ada yang hilang atau enggak guys ya. Nih kita coba masukinnya nih. Nih 1. Mantep guys. Dia langsung masuk ke dalam air dan berenang-renang ya. Ini sih sepertinya udah oke ya guys ya. Maksudku ini udah sangat amat untuk 30 ekor ya, 29 ekor dia nggak ada yang mati satu ya. Oke lah, sempurna ya sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 guys ya. Hey guys, ada patil, masuk patil guys ya. Hey. Nah guys, 10 ini. Tiba-tiba ada ikan cere juga guys ya. Ikan cere juga memang itu ya, memang apa? Kemarin kan bekas ikan cere ini tuh ya, jadi masih tersisa ya. Ikan yang di laut itu. Iya guys, buat ikan laut guys. Tapi ikan cerenya lumayan gede ya. Siapa tahu ikan cerenya di sini juga bertahan hidup guys. Aku sih yakin kalau ikan cere ada probability untuk bertahan hidup ya. Ini kan udah 10. Ada ikan ini juga, komet juga. Jadi mas tiap hari dibuka aja dilihat gitu mas, ditoong. Kalau ada yang mati langsung diangkat aja kayak gitu ya guys ya. Oke, ini udah 10. Nah ini 11, 12. Nggak ngaruh dong. Dore juga cuman Dore gitu ya guys ya. Respect banget guys Dore ya. Oke, ini 16 guys ya. Oh 15, 16, 16, 17. Oh ini 20. Oh 18, 19, 20. 22.
20, 21. 21 nih guys, lihat lagi guys ya. Dengan 21 ekor kurang lebih seperti ini guys. Untuk ini aneh. Pada kurus-kurus ya ininya ya, lelenya ya. Lelenya kurus-kurus guys. Nggak dikasih makan ya. Nanti kalau di sini makan kita bakal dikasih makan karena emang kan kita budidaya lele dalam ember lah ya. Jadi kita bakal kasih makan banget guys. Pelet itu bisa tak? Bisa mas, tapi kegedean nggak ya buat mulutnya? Hancur sama dia juga. Hancur ya sama dia mah, harusnya dimakan-makan aja ya. Kalau nggak nanti pas dia masuk kita tunggu kayak sekitar 10-15 menit, kita coba kasih makan aja dikit. Mau atau enggak? Ini belum dikasih makan lagi kan mas? Belum dikasih makan lagi guys. Nah ikan lele ini juga dulu rasa dagingnya ya. Kalau misalnya di budidaya ember kayak gini, kalau si airnya jarang ganti, rasa sampahnya tuh kerasa ke daging-dagingnya guys, sumpah deh. Jadi kalau teman-teman pelihara kayak gini kan, nanti si air kan bakal hijau, bakal kotor, biasanya namanya juga kan kotoran kayak gitu. Cuman kan kalau ikan lele kan cenderung kuat, jadi dia tuh nggak usah terlalu sering diganti air pun masih aman gitu guys. Nah buat teman-teman yang jarang ganti air banget, biasanya si ikan lelenya tuh kayak kalau misalnya usianya udah oke buat kita panen, pas dimasak itu rasanya kayak sampah guys. Gak bohong, pernah makan guys? Ya aku pernah makan sampah gitu. Sebab gak enak banget ya rasa ikan lele ya. Mau dibumbuin gimana pun, rasa sampahnya itu tetap terserap guys ke dagingnya. Tapi kan kalau ini kan bukan buat dimakan sama kita. Ya bisa juga sih nanti kalau misalnya emang dia banyak dan besar-besar ya bisa aja nanti ada beberapa yang kita masukin kolam atau gimana lah ya guys ya. Kalau ini kan lebih ke buat hias ya. Berapa tadi? Berapa sih? 21 ya. Nih 22. Ini makin susah ini guys ya. 23. Apa ini lebih dari 30 ya kayaknya? 24. Kayaknya 40 deh kemarin. Dibonusin kayaknya deh. Nggak dibonusin. Orang beli 100.000 40 kayaknya deh. 24. Ini 25, 28. Iya lebih dari 30 berarti guys. 29. Nah ini 30, 31. Masukin lagi guys ya. Berarti lebih dari 30 guys. 32, 33. 34, 35. BTW ini kalau teman-teman lihat juga, ini kan kena air laut ya. Lihat guys, langsung karat guys. Gila sih. Dan langsung letoy sekali ini guys. Bener-bener tidak ini ya. Tadi udah berapa bro? Pokoknya totalnya 38 semuanya. 38. Oh mas udah ngitung? Oh mas udah ngitung, pantesan. Ya. 38 guys semuanya. Ya udahlah, ini tinggal sisa. Berarti nggak nyampe 40. Nggak sampai 40 berarti mati 2 kali mas kan? Kemarin kan mati 2. Oh mati 1. Oh berarti nggak sampai 40 guys. Nggak apa-apa lah. Dia mungkin di kanibal kan ini. Tapi nggak langsung habis juga, pasti ada ininya. Ya nggak apa-apa lah guys, ya cuma mie 1 doang mah ya. Guys suka lompat-lompat lagi ya. Susah amat guys. Coba sama Al guys ya. Nah ini kita lihat dulu seperti ini kurang lebih ya guys ya untuk si ikan lelenya. Aldebaran. Sebenarnya tuh aku awalnya sebel guys, kayak kok beli embernya kok warnanya jelek gitu. Warnanya pink gitu guys. Ya pas kita lihat ternyata si ikannya kan temanya masih pink juga ya. Temanya kan kayak sapi guys. Jadi pas aku pikir-pikir lagi, nggak apa-apa lah, ciri khas ya guys ya. Ciri khas budidaya ember yang isinya ikannya memang albino guys ya. Kayak gitu. Sebenarnya ini bukan albino sih, tapi ini kayak lekistik atau apa ya, pokoknya pahit, bener pahit guys. Kalau di hewan-hewan lain, di ular itu pahit ya. Lele pahit gitu guys ya. Ini karena gampang dipiara dan gampang diternakin kayaknya, jadi harganya murah guys, cuma 3.000 per ekor ya. Kurang lebih seperti itu guys ya. Oke lah guys ya, jadi ini ditaruh di sini kurang lebih. Kalau misalnya kita tutup kayak gini, kurang lebih dia akan seperti ini guys. Nah kayak gini tuh ya. Dan ikan lele ini kan memang tipe ikan yang memang air keruh tuh dia nyaman guys. Jadi air gelap kayak gini walaupun nggak kelihatan cahaya gimana-gimana, dia bakal enak-enak aja, bakal nyaman-nyaman aja ya guys. Soalnya sensor dia kalau nggak salah memang bukan di mata guys, apa di kumis apa di mana gitu guys. Kurang lebih seperti itu ya. Nah untuk flanel yang tadi, ini kan udah tercemplung air tuh. Nanti si flanelnya tuh langsung basah. Dan si flanel ini tuh jadi istilahnya tuh ngambil air supaya si airnya tuh lebih tersimpan ya guys ya di dalam si flanelnya. Dan hidroton ini kan memang tipe-tipenya dia berpori guys. Jadi mirip sama biofilter lah ya, kayak gitu. Nah nanti si pori-pori dari si hidroton ini juga nanti lama-lama kayak terserap guys, kayak gitu ya. Cuman sepertinya sih untuk awal-awal kita siram aja kali hidrotonnya ya. Ini kita siram dulu nggak sih guys hidrotonnya guys, supaya dia ada paling nggak kayak asupan air ya guys ya, biar nggak kering-kering banget. Soalnya ini hidrotonnya memang kering guys. Ini udah dicuci nggak mas hidrotonnya? Enggak ya? Nggak apa-apa sih. Mantap ya guys. Kalah. Sip. Oke, jadi kurang lebih seperti itu guys. Nah nanti ditambah ini kan ada tanaman lagi. Awalnya tuh aku pengen sawi aja guys, sawi gitu kan. Sama kita dipatahin terusnya ditaruh. Cuman ini kan udah nggak ada akarnya dan ini nggak akan jadi kayaknya mas ya. Malah jadi kering, layu gitu, pasti rusak ya. Jadi kayak sawi nggak usah guys ya. Di sarannya juga sama Vali kita menyemai dari awal gitu guys. Tapi kayaknya itu mah kalau teman-teman setuju aja ya, kita bikin lagi yang kayak gini. Tapi dengan tanaman-tanaman yang lain gitu guys. Tanaman cabai lah, atau mungkin tanaman apalah yang bisa kita semai sendiri. Teman-teman yang ada ide, langsung aja tulis di kolom komentar guys, kayak gitu.
Oke, ini udah oke. Paling kita tunggu beberapa menit dulu. Habis itu kita coba buat kasih makan ikan lelenya ya guys ya. Tapi kasih makannya aku maunya dibuka aja dulu si tempat ininya. Kita lihat kira-kira lelenya udah mau makan atau belum guys. Soalnya kalau tipe ikan lele kayak gini sih biasanya dia nggak begitu lama adaptasinya langsung mau makan ya guys ya. Kita lihat aja ya. Kita mau coba buat kasih makan karena ini udah kita tungguin ya selama 30 menitan guys ya. Kita mau coba buat geserin dulu. Tar, sip ya. Nah, ini tadi ada basah-basah dikit, sip, kita awasin dulu. Dan kita akan coba untuk memberikan makanan bergizi guys ya kepada lele ini ya. Kita langsung aja kasih ke lelenya guys ya. Mau nggak nih kira-kira si lele ini makan? Dan sebenarnya ini tuh jenis dari si peletnya adalah pelet yang peleter guys. Ini ada bukan ya? Pelet. Ini peletnya memang pelet yang bisa tenggelam guys ya. Jadi nanti dia akan ada beberapa yang tenggelam guys. Coba cek ya. Oh, ada yang tenggelam beberapa, ada yang nggak tenggelam, ada yang tenggelam. Tapi ini gede banget ya peletnya. Apa dia kemakan apa kagak ya guys ya? Nanti kan dia hancur kan? Biasanya sih dia hancur sih. Kita coba ya guys ya, kasih makan ya guys. Nih, biar tenggelam guys peletnya ya. Kalau tenggelam nggak kelihatan tapi di kamera ya. Dia makan atau enggak juga aku nggak tahu nih guys. Cuman ini kan namanya masih awal-awal ya guys ya. Oh, dimakan kok. Oh, dimakan guys. Dimakan dia ya. Nanti kan kalau kayak gini kan dia nyerap air tuh. Jadi si peletnya kan akan hancur juga ya. Jadi untuk sementara kasih pelet segede-gede gini juga masih aman sih ya guys harusnya ya. Makan Kak, bener. Dimakan kok. Kegedean. Aman sih langsung hap ya. Itu tuh. Jadi dia jadi kayak ngembang gitu ya. Kayak ngembang guys ya. Ya berarti kasih makannya juga kita jangan terlalu banyak-banyak. Udah cukup lah ya segini ya. Ini agak kebanyakan Kak. Kayaknya agak kebanyakan sih guys. Kayak cepat butak. Ya biar nggak harus ganti mulu ya. Dan ikan lele ini tuh tipenya kalau dia stres, dia tuh biasa kayak ke atas gitu loh guys, kayak gitu karena meratapi nasib ya guys ya biasanya ya. Nah kalau misalnya nggak seperti itu sih, biasanya lelenya nggak stres. Kita coba buat perhatiin aja ya gimana gerak-gerik lelenya. Mumpung masih bisa dilihat guys ya, nanti udah nggak bisa dilihat. Soalnya airnya udah pasti jadi butek tuh di bagian bawah-bawah. Entah kelihatan tuh nggak ya di kamera ya? Gak begitu kelihatan ya di kamera ya. Aku coba buat kasih lihat menggunakan kamera HP ku ya guys ya. Di bagian bawah kalau teman-teman lihatnya ada pelet-pelet yang sudah jatuh-jatuh ya, itu dimakan langsung sama ikan lele dengan sangat rakus ya guys. Ini sih harusnya sih kemakan guys. Tuh lama-lama dia kemakan kok, ngembang-ngembang. Ntar dia kan hancur. Nah pas lagi belum begitu hancur sama dia dimakan, atau mungkin pas belum hancur pun ya, ketika dia ngembang jadi lembek, kemungkinan si lele itu udah bisa makan guys. Kayak gitu ya. Nih dia ada berusaha buat makan ya ke atas ya. Nih si lele ini si lele ekstrovert ya guys ya. Dia coba buat makan. Ikan emas apa ikan komet? Nah itu ikan apa itu guys? Ikan emas kayaknya guys. Ikan emas yang berwarna itu juga dia mencoba buat makan walaupun dia masih belum kemakan ya. Cere-cere juga sebenarnya tadi mencoba untuk makan guys ya. Apalagi kalau misalnya si peletnya itu tuh sudah semakin megar, sudah semakin empuk ya, dan sudah well done ya, pasti mereka akan lebih enak lagi untuk memakannya guys. Kayak gitu. Walaupun bentukan si peletnya ini tuh semakin lama semakin megar, jadi kelihatan gede. Cuman kalau dicemil-cemil sedikit-sedikit mah kayaknya bakal ke makan juga guys. Cuman sih lebih oke lagi kita pakai pelet yang lebih kecil. Mungkin nanti kita bakal coba buat beli ya. Beli aja mas nanti mas ya kalau misalnya lagi ke depan ya pelet yang lebih kecil. Jadi di next video ketika kita sedang ngasih lihat ke teman-teman progresnya bagaimana, kita udah pakai pelet yang kecil guys kayak gitu. Kita kasih lihat ya. Tuh. Wih, makan itu guys dia. Ini si lele ekstrovert nih udah mulai makan nih guys nih. Ini sepertinya si lele ekstrovert ini udah mulai makan guys ya. Sepertinya dia adalah lele yang paling gede duluan nih guys. Soalnya dia sangat ekstrovert dan dia tidak malu-malu untuk memakan makanan yang ada di hadapan dia guys ya. Coba ini masih kerasa. Oh, ini udah mulai empuk nih, empuk ya. Minta kemakan nih sama dia guys. Atau juga sebenarnya sih beberapa peternakan tuh aku lihat ya, dia tuh kasih makan kayak ikan lele, sidat kayak gitu tuh nggak pakai pelet bulat-bulat kayak gini, tapi pakai kayak semacam pelet yang udah kayak diseduh sama dia guys ya. Jadi dia tuh bentukannya gede gitu guys, ntar dicemil-cemilin guys ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang seperti ini pun aku yakin dia bisa lah ya. Apalagi dengan pelet yang tenggelam dan ikan-ikannya juga kan masih introvert ya guys, masih di bawah tuh ya. Kecuali si lele ekstrovert ini ya. Kita namain dia si ekstrovert guys tuh. Dia soalnya nggak malu-malu ya guys. Oh ini ternyata ada yang ekstrovert lagi guys ya. Oh tapi nggak, cuma ngambil nafas doang. Nah ini si ekstrovert nih bener-bener dia akan besar duluan sih ini. Si lele ekstrovert ini guys. Oke. Nah kurang lebih seperti itu ya guys ya. Paling nanti kita coba buat, ini kan ada listrik nih. Apa sih sama kita ntar coba buat dikasih lubang ya. Antara 1 atau 2 lubang. Supaya kontrol air aja. Supaya airnya nggak terlalu dalam guys. Nggak terlalu tinggi ya. Jadi ada space udara masih ya di bagian sini. Soalnya kalau misalnya nggak dikasih space udara, ikan kayak gini kan macam lele kan dia suka ngambil udara ke atas ya guys ya. Takut
takutnya dia butuh udara ngambil ke atas, tapi space udara yang nggak ada, ya itu akan menyulitkan juga guys. Sama sebenarnya sih aku juga mikir-mikir lagi sih ya, ini untuk yang di tengah-tengah. Kalau misalnya kita memang butuhkan dia ditutup menggunakan pot kayak gini, kita bakal tutup. Tapi kalau misalnya ternyata lebih oke kayak gini aja, supaya dia bisa kasih makan lewat sini, ya tulis aja di kolom komentar guys ya, seperti apa yang sebaiknya kita lakukan untuk si budidaya ember kayak gini guys, kayak gitu. Oke, jadi mungkin seperti itu aja ya guys ya untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan di-share ke teman-teman sama hewan-hewan guys. Pokoknya ntar kalau misalnya udah ada progres, udah ada mulai daun-daun, si ikannya udah agak gede atau gimana, kita akan kasih lihat progresnya ke teman-teman kayak gitu ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. Thank you guys.